Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu konon katanya saat ini dunia perdagangan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil seperti UMKM dan juga pelaku usaha kelas menengah dan kelas atas, itu saat ini mengeluhkan bahwa dunia bisnis itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya akan merangkumkan beberapa keluhan, beberapa curhat dari para pelaku usaha, dari para pedagang atau para penjual yang mereka mengaku bahwa saat ini omset penjualan mereka atau omset bisnis mereka itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi ada banyak pendapat yang menyebutkan bahwa saat ini jumlah pedagang itu lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli. Masyarakat yang dulu menjadi pembeli saat ini beralih menjadi pedagang karena mereka membutuhkan pemasukan tambahan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu ada juga keluhan dari pelaku usaha, dari pedagang atau dari penjual yang mengaku bahwa saat ini mendapatkan omset bisnis hanya Rp100.000 saja, itu sangat sulit didapatkan. Selain itu ada juga pelaku usaha atau pedagang yang mengakui bahwa saat ini omset bisnis itu hanya bisa diputar sebagai modal tanpa bisa untuk ditabung seperti biasanya. Selain itu ada juga pelaku usaha atau pelaku bisnis sektor kecil untuk UMKM yang mengaku bahwa saat ini bisnisnya itu hampir bangkrut. Tentu saja ini menjadi kondisi yang sangat tidak menggembirakan, sangat menyedihkan bagi para pelaku usaha itu. Selain itu ada juga para pelaku usaha yang mengaku bahwa saat ini omset penjualannya itu menurun sangat drastis, penjualannya sangat sepi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan ada juga pelaku usaha yang mengakui bahwa usahanya atau bisnisnya itu sudah sepi sejak 5 bulan yang lalu, bahkan dirinya itu harus rela untuk menjual mobil untuk bertahan hidup. Nah, meskipun demikian ada juga pelaku usaha yang mengakui bahwa saat ini omset meningkat, saat ini penjualannya justru semakin membaik, dan itu wajar karena apa? Di satu sisi ketika ada banyak sektor yang mengalami penurunan, tentu saja ada lini usaha lain, ada bisnis lain yang justru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita bicara tentang analisis atau tentang pendapat dari pakar, memang sudah ada pendapat-pendapat dari analis atau dari pakar ekonomi yang mengakui bahwa saat ini memang kondisi ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, salah satunya itu adalah ekonom dari Bank Danamon, yaitu Hosiana Evalita Situmorang. Jadi menurut Hosiana Evalita Situmorang, saat ini memang di Indonesia itu sedang terjadi perlambatan ekonomi. Salah satu penyebabnya menurut Hosiana Evalita Situmorang itu adalah suku bunga yang tinggi. Menurut Hosiana, kenaikan suku bunga yang tinggi itu akan menekan konsumsi dan daya beli di masyarakat. Selain itu juga bisnis manufaktur itu tidak akan bisa untuk melakukan ekspansi ketika suku bunga itu naik. Selain itu juga menurut Hosiana itu industri itu akan memilih melakukan efisiensi dengan cara yang paling gampang itu adalah dengan melakukan PHK massal. Seperti yang kita ketahui saat ini sudah banyak PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri. Ini data dari Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menyebutkan bahwa ada 46.240 karyawan yang terkena PHK massal sepanjang bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2024. Selain itu, ancaman PHK massal atau layoff massal itu juga masih menghantui para karyawan atau para pekerja yang bekerja di berbagai bidang sektor bisnis di Indonesia. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI, Eli Rosita, jumlah karyawan yang terkena PHK massal itu bahkan kemungkinan besar itu bisa mencapai angka 70.000 pada akhir tahun 2024 mendatang. Selain itu juga kalau kita bicara tentang PHK massal, sudah ada banyak industri yang melakukan PHK massal atau layoff massal. Salah satunya itu adalah industri tekstil yang ada di Indonesia. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, sudah ada 13.800 pekerja tekstil yang mengalami PHK massal sejak tahun 2024 ini. Nah, ini juga ada analisis atau ada ulasan dari Direktur Eksekutif Indef, yaitu Esther Sri Astuti. Menurut Esther Sri Astuti, saat ini ekonomi Indonesia itu memang sedang mengalami kontraksi. Dirinya itu berkaca dari Purchasing Manager Index atau PMI sektor manufaktur yang mengalami kontraksi pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu.
Menurut Esther Sri Astuti, hal itu menunjukkan bahwa produksi itu melemah karena permintaan turun dan biaya naik. Selain itu, efeknya itu adalah konsumen yang memiliki income tetap, tetapi harga naik, itu akhirnya akan menyebabkan daya beli masyarakat itu mengalami pelemahan. Nah, kalau kita bicara tentang analisis yang lainnya, itu juga ada analisis, ada ulasan yang menarik dari lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Jadi Tengku Rifki itu sudah memberikan ulasannya, sudah memberikan analisisnya tentang apa yang terjadi di ekonomi atau di perekonomian Indonesia. Jadi menurut Tengku Rifki, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu menunjukkan masalah struktural. Dirinya itu menilai bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini itu didorong oleh faktor musiman. Nah, Tengku Rifki itu juga menyebutkan bahwa 45% aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia itu hanya ditopang oleh 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pengolahan, dan juga sektor perdagangan. Kalau kita bicara tentang daya beli masyarakat yang melemah, sebenarnya itu sudah diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak atau Kementerian Agama, Isi Karim pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 lalu. Jadi saat itu dirinya mengatakan bahwa pihaknya ketika melakukan survei di Pasar Tanah Abang, kemudian di Pasar Mangga 2, dan di beberapa pasar lain, itu memang pihaknya mendapatkan keluhan dari para pedagang atau dari para penjual yang berjualan di pasar-pasar tersebut. Jadi menurut Isi Karim saat itu para pedagang itu mengeluhkan bahwa saat ini penjualan itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, Isi Karim itu mengakui bahwa hal itu atau keluhan itu menunjukkan bahwa saat ini daya beli masyarakat yang ada di Indonesia itu sudah melemah. Selain itu juga ada pendapat atau ada analisis dari Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya. Jadi Alphonsus Wijaya itu menilai bahwa saat ini kelas menengah ke bawah itu akan memilih barang yang harganya itu terjangkau. Selain itu, Alphonsus Wijaya itu juga menyebut bahwa uang yang dipegang kelas menengah ke bawah itu saat ini semakin kecil. Nah, APPBI sendiri itu berharap bahwa pemerintah itu tidak membuat kebijakan yang justru bisa menekan daya beli masyarakat di Indonesia. Di antaranya adalah beberapa kebijakan yang dianggap oleh APPBI itu bisa menekan daya beli masyarakat. Itu adalah tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, kemudian PPN yang naik, kemudian juga asuransi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Menurut APBI, berbagai kebijakan itu justru bisa menurunkan daya beli. Bahkan Alphonsus Wijaya selaku mewakili dari APBI itu bahkan sampai meminta tolong kepada pemerintah agar bisa menjaga iklim usaha agar jangan sampai semakin negatif ke depannya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana pendapat teman-teman tentang dunia perdagangan yang ada di Indonesia saat ini? Apakah baik-baik saja atau justru semakin tidak baik? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa agar kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera, dan dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia, perekonomian Indonesia, ekonomi dunia, perekonomian dunia itu semakin stabil, bahkan semakin baik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.